pagi guys. Ketemu lagi di vlog berangkat kerja di 24 April 2025. Sekarang jam 7 kurang 10 baru keluar tol Karawaci menuju Jakarta. Sempat nyangkut di gerbang tol karena ada mobil yang saldo tolnya kurang. Tuh guys, penting hal-hal ini, hal-hal kecil tapi penting. Lo kalau pakai e-tol ya, minimal ngelihat kalau pas keluar gerbang tol lo ngelihat saldo lo tuh berapa gitu. Terus jangan lupa diisi kalau udah dikit. Tuh, gue juga pernah sih saldo nggak cukup gitu ya. Tapi karena gue bisa isi e-money lewat Livin Mandiri di HP, jadi ya paling ya butuh waktu 2-3 menit aja isi pakai HP, udah bisa lagi. Nah, cuma better lo kartunya jangan cuma satu gitu, kartunya tuh 2, dan kalau bisa lain bank ya kan, kalau bisa lain bank. Jadi kalau kartu lo yang satu error ya kan, kartu yang kedua kosong, nah lo bisa tuh ngisi pakai bank yang lain, contoh BCA ya kan. BCA sekarang udah bisa juga diisi lewat HP. Ini cuacanya cerah banget ya. Kayaknya memang ini musim kemaraunya udah mau selesai. Musim hujannya udah mau selesai gitu. Jadi udah mulai panas, jarang hujan. Cuacanya juga cerah. Nah ini guys, maksud gue, jadi kalau cuacanya cerah gini, lihat di atas ya, itu kan awannya biru ya. Nah itu kelihatan kalau nggak banyak polutan gitu di udara, karena langitnya kelihatan biru jernih gitu, nggak berawan terus gelap tapi nggak hujan gitu. Kalau gini kan dia jernih ya. Sayang banget di Jakarta nih ada apa? Ada laut gitu ya, ada pantai, tapi nggak ada jalan raya yang ngelewatin pantai itu gitu, dan pantainya juga gimana sih, kayak kurang bagus gitu ya. Ancol tuh lingkungan sekitarnya sih, kayak kalinya juga di sekitar Ancol tuh nggak bersih. Dan kalau mau ngeliat laut kayaknya di Ancol tuh harus ini deh, harus lewat tol yang di atas, karena jalan raya yang di bawah tuh udah ketutup sama bangunan Ancol, atau gue nggak tahu ya, ada mungkin nggak banyak tapi ya kecil gitu. Itu jalan yang bisa ngeliat laut langsung gitu. Nah itu feelnya beda tuh
kalau misalnya kita mau berangkat kerja, ya kan, kita mau berangkat kerja, kita ngelewatin laut gitu, yang ngelewatin pantai lah, ngelewatin pantai, ya kan. Nah itu refreshing banget gitu, pemandangannya beda, nggak cuma macet-macet gedung-gedung doang gitu. Terus apa namanya, buat obrolan juga lain gitu. Misalnya lu tanya ya, lu tadi berangkat lewat mana gitu, oh gue lewat kota gitu kan, lewat tengah. Oh, lu lewat mana? Gue lewat pantai. Nah, kan asik gitu ya. Nggak, coba kalau di Jakarta lu nanya sama temen lu gitu, lu lewat mana? Gue lewat pantai. Pantai mana gitu kan, pantai nggak ada di sini. Atau mungkin kalau rumah lu di Pik kali ya, ada kali ya. Gue juga belum pernah sih mengeksplor Pik sampai ketemu yang rumahnya pinggir pantai persis gitu ya. Lu lihat mana? Lewat pantai ya, seru ya. Yang bisa ngomong kayak gitu tuh orang yang kota-kotanya tuh banyak pantainya gitu ya. Yang kalau ke pusat bisnis, pusat keramaian tuh harus ngelewatin pantai dulu gitu. Contoh Makassar gitu ya. Rata-rata kota besar di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur gitu ya, kayak misalnya Bali lah, contoh Bali, ya kan. Lewat mana? Lewat jalan pantai Kuta gitu kan. Lewat mana? Lewat, ya kalau ditanya lewat pantai gitu, refreshing banget gitu ya. Mau masuk tol ini loh, macet banget. Tol Kunciran 5. Kalau di Kunciran 5-nya udah macet banget, berarti di Benda utamanya juga macet banget. Ya kalau jam segini kayaknya udah mulai rame banget ya, udah mulai panjang lah ya kan. Wih gila soundnya. Ya Alphard. Ini Alphard yang tadi ketemu gua di ini guys, di pintu tol. Oh, kalian denger gak? Sayup-sayup soundnya kenceng banget. Jam 7:05. Kok nggak bergerak gini ya? Biasanya kalau nggak bergerak gini tuh ini ada kecelakaan atau biasanya ada truk yang trouble gitu. Itulah gunanya kalian sebelum kemana-mana tuh lihat map dulu guys. Gue tadi nggak lihat map.
Lu kalau dengerin vlog gue lebih seneng ngelihat macetnya doang atau dengerin obrolannya guys? Wah ini kayaknya parah nih macetnya nih. Coba kita lihat map dulu ya. Jalur kanan lebih laju. Padat banget ya. Oh, silakan. Silau banget ya. Ternyata tol sini tuh ya, kalau udah jam 8 nggak semacet ini coba. Kemarin banget nih gue lewat sini jam 8 lebih, baru macet itu di Puri coba. Aduh, kenapa ya? Emang ini jam-jam kritikal sih. Kalau jadi antara setengah 7 sampai jam 8 lah. Kemarin jam 8 lebih tuh lewat sini kosong guys, baru macet di Puri. Di Puri macetnya kayak biasa, udah penuh lagi. Mati aja guys. Kalian pengalaman mudik kemarin gimana? Gua kemarin mudik ke Jogja. Tuh ada polisi di kiri, sweeping yang pakai bahu jalan. Aduh pak. Kalau nggak pakai bahu jalan kita lewat mana pak? Ini emang 4 jalur tuh udah kurang. Kemarin gue mudik ke Jogja, berangkat lebaran kedua.
dan ternyata masih macet. Ke Jogja itu waktu tempuhnya 15 jam kemarin dengan kondisi 1 kali berhenti. 2 kali sih, 2 kali. Tapi yang kedua tuh cuman buang air kecil aja gitu. Yang benar-benar istirahat tuh yang pertama. 15 jam berangkat dari Karawaci jam 9 tank, jam 9 pas, jam 9 lebih dikit lah, lewat tol Kunciran ya kan, tembus-tembus di Cibitung. Di tol Kuncirannya nggak macet sama sekali. Pas masuk tol Cikampek, Cibitung langsung stuck. Tuh jam, gue inget banget tuh, jam 1 tuh masih di sekitar Kerawang situ lah. Parah banget macetnya. Dan lebaran kedua tuh yang kontraflow udah ditutup gitu. Jadi yang bikin macet tuh sebenarnya orang-orang yang mau ke rest area gitu. Jadi setiap rest area tuh bikin menyebabkan kemacetan panjang yang panjang banget gitu ya. Sampai ya akhirnya ya ke badan jalan ya, akhirnya semua pengguna jalan di ruas jalur manapun gitu akhirnya ya stuck juga. Kalau nggak salah di tol Cikampek kan ada beberapa tuh ya rest area rest area kalau nggak salah kilometer 34, 56 gitu kan ya, sebelum yang mau ke arah Padalarang. Ke arah Pasteur. Setiap rest area tuh macetnya wah luar biasa sih. Bahkan kita udah masuk tol Cipali juga itu ya, udah lepas Kopo itu masih macet. Akhirnya jam 3 itu gue baru sampai Cirebon guys. Jam 3 udah baru sampai Cirebon, bayangin. Kayaknya biasanya ya Jakarta Cirebon tuh mungkin 3 jam 4 jam lah. Kalau nggak salah Cirebon tuh kan kilometer 200 ya. Itu harusnya 3 jam 4 jam, ini 6 jam 2 jam lebih lama. Terus karena seluruh rest area penuh gitu ya, dari Jakarta sampai Cirebon tuh rest area penuh. Jadi cuma mau parkir doang, dapetin parkir doang itu ngantrinya lama banget gitu. Penuh semuanya, antriannya panjang. Akhirnya gue pikir ya kan, ya sebelum kita memutuskan untuk istirahat, kita harus pikirin dulu nih strateginya gimana gitu. Akhirnya kalau gue pikir ya, gue istirahatnya di rest area, waduh, tuh kayaknya cuma buat parkir doang aja bisa 1 jam sendiri gitu. Belum lagi isi BBM, karena semua orang pasti ngisi BBM. Nah akhirnya apa? Akhirnya gue keluar karena kita kan sering lah, gue cukup sering lah ke Cirebon ya, cukup sering ke Cirebon. Jadi kira-kira gue tahu gitu kalau di Cirebon tuh tempat makan di mana gitu kan. Dan di kota sebesar Cirebon pasti banyak lah fast food juga nggak masalah. Akhirnya benar gue putuskan untuk mendingan gue keluar Cirebon ya kan. Keluar Cirebon, gue lihat map ke arah Trusmi masih lancar. Ya udah, keluar tol ya kan ke arah Trusmi. Sebelah kiri ada Empal Gentong. Gue lupa namanya Empal Gentong Bang siapa? Pak Maman apa kalau nggak salah ya. Yang dekat pom bensin. Pokoknya sebelumnya Haji Aput. Sebelumnya pom bensin. Nah, gue lihat di situ ada Empal Gentong. Udah langsung berhenti, parkir, makan, sat ke toilet ya kan, beresin tuh semua.
pipis-pipis, anak-anak pipis-pipis semuanya ya kan. Makan udah selesai, pas banget sebelahnya pom bensin. Waduh, udah enak banget tuh. Dan gak ngantri. Udah, habis apa namanya? Habis isi BBM, langsung gas lagi. Nggak pakai ngantri-ngantri lama buat parkir doang. Tapi ya tetap aja 15 jam sampai Jogja. Masuk Jogja tuh udah jam berapa? Jam 11 malam. Itu udah lewat tol yang baru, yang keluarnya di Kalasan, Prambanan. Keluarnya di Prambanan. Balik ke Jakarta tanggal 6 ya kan. Karena tanggal 8 masuk kerja. Tanggal 6 itu gue berangkat dari Jogja jam 6 pagi. Jam 6 pagi dari Jogja. Langsung habis itu isi BBM, masuk tol di Kalasan. Ternyata pintu tol Kalasan yang baru tuh itu udah dibuka untuk keperluan harus balik doang. Itu udah dibuka. Terus gue masuk di situ ya kan. Nggak lama dari situ, pas masuk jalur ketemu yang tol apa Jogja Solo tuh, yang satu jalur pokoknya dari Boyolali ke arah Kartosuro lah. Itu ternyata jalur kontraflow dibuka, kontraflownya. Udah gue masuk situ ya kan. Kontraflow dibuka, gue masuk situ. Wah, lancar banget. Yang tadinya gue pikir di gerbang tol Kali Kangkung pasti ngantrinya panjang gitu kan, karena harus balik, pas harus balik. Ternyata enggak. Lancar. Dan hari itu tembus 7 jam sampai Jakarta. Wah, itu rekor sih. Rekor. Jam sampai Jakarta. Tapi cukup capek juga. Karena nggak ini guys, istirahat apa namanya? Aduh, gue lupa waktu itu gue istirahat makan tuh di mana ya? Oh, kita nggak makan siang karena nanggung kan. Jam 1 tuh udah masuk Jakarta. Jam 1 udah masuk Jakarta. Akhirnya kita ini karena udah tanggung, kita rencana mau cari makan di sekitar dekat rumah aja, di Serpong, Karawaci gitu. Ternyata pas mau keluar tol Serpong ya kan, gue lagi di tol Kunciran. Ban gue pecah, melindas apaan nggak tahu di tengah jalan. Udah nggak sempat menghindar, ban belakang kiri pecah. Untung mobil masih bisa terkendali. Sampai sekarang belum gue ganti tuh ban serepnya. Ban serepnya itu Dunlop 265 60 ring 18. Gue tanya kan kemarin kebetulan ban gue bocor juga. Gue tanya kemarin di bengkel ya kan, harganya dia buka di 2.250.000 termasuk balancing. Kalau beli 4 ban gratis puring. 2.250.000, anjay, mahal banget ya kan. Gue lihat di marketplace paling murahnya di 1.7. Wow.
nanti aja lah Sabtu ya kan, kita cari ban. Gue tadinya rencananya mau ganti 4 partnya sekalian gitu, cuma ngelihat harganya satunya hampir 2 juta ya kan, anggaplah ketemunya 1,8 gitu, 1,9 sama balancing segala macem 8 juta juga guys, 8 juta. Emang pakai mobil gede itu ya lo mesti siap lah ya buat pengeluaran yang kayak gitu. Ganti ban 8 juta kalau 4 ya kan. Pajaknya ini 7-8 juta juga gitu. Makanya gue bilang kemarin, kalau lo untuk komuter doang di dalam kota, lo mendingan pakai nih kayak depan nih XL7 hybrid. Irit banget kali. Gue belum sempat lihat reviewnya XL7 hybrid. Kenapa ya? Nanti tuh jam 8 lebih gitu ya, di sini udah lumayan kosong gitu. Benar-benar ya. Lagi macet gini lo bisa sambil sarapan guys, sarapan yang ringan-ringan gitu, kayak lo bawa tupperware isinya buah, roti. Nah kalau lagi macet gini bisa nih lo makan ya kan.
inisial FA ditangkap terkait kasus narkoba. Ini Fahri Albar ya, sering banget ya dia, nggak kapok-kapok. Namanya udah edik ya guys.
kita juga jauh lebih besar. Tentu banyak yang sudah mendengar tentang bonus demografi. Kondisi di mana lebih dari separuh penduduk suatu negara berada pada usia produktif. Ya, Indonesia akan mendapatkan puncak bonus demografi di tahun 2030 sampai tahun 2045. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Sebuah kondisi yang terjadi hanya satu kali dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang, di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, di mana generasi produktif, generasi muda memiliki proporsi yang lebih besar, sehingga memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan arah kemajuan. Ini adalah peluang besar kita, ini adalah kesempatan emas kita untuk mengelola bonus demografi agar bukan menjadi sekedar bonus, Kalian udah nonton belum guys videonya Pak Wapres yang viral? Viralnya karena ini banyak kan dislike-nya. Ya emang Wapres kita ini kan kontroversial ya guys. Wapres termuda gitu ya kan. Kita biasanya kalau ngelihat achievement gitu ya, termuda gitu biasanya kan diiringi dengan prestasi ya guys ya. Misalnya pemain bola termuda yang ikut Piala Dunia gitu. Itu berarti memang di usia muda gitu ya kan, dia udah skillnya tuh udah direcognize gitu ya kan, diakui oleh negaranya kalau dia ikut Piala Dunia berarti kan. Dan juga mungkin di bidang olahraga gitu ya, ya hampir semua gitu. Jadi kalau misalnya pemain termuda, peserta termuda, kalau skalanya semakin besar ya berarti dia memang prestasinya bagus gitu. Nah ini kan Wapres termuda ya. Tapi maksud gua apa ya, mungkin orang nggak akan seskeptis sekarang gitu kalau memang dia mepet banget sih. Kalau memang dia misalnya secara akademis tuh menonjol misalnya ya gitu ya kan, dulu tuh lulusan terbaik, cum laude, magna cum laude, summa cum laude gitu ya. Ya itu mungkin wah dia emang pinter, apalagi di universitas-universitas terkemuka gitu ya. Tapi ya kalau di pemerintahan mungkin nggak berlaku ya, prestasi itu nggak berlaku gitu. Mungkin lebih apa namanya, profil lo tuh lebih dilihat kalau lo punya pengaruh politik gitu. Tapi meskipun dia punya pengaruh politik ya, artinya dia kan
kepilih sebagai Bupati Solo ya, Bupati Solo, yang ngukur performance-nya juga susah ya kalau kepala daerah tuh, bupati, gubernur gitu kan ya. Ya mungkin bisa dilihat dari achievement daerahnya gitu ya, waktu itu prestasinya apa aja, apakah kota terbersih. Sebenarnya kalau sekarang mungkin yang jadi parameter tuh toleransi sama ini guys, sama pengangguran. Berapa banyak pengangguran tuh berkurang gitu ya pada saat seorang kepala daerah menjabat. Nah itu mungkin bisa tuh. Emang harus multi talent banget ya kepala daerah tuh. Kadang-kadang tuh nggak tahu ya, sistem pemilu di negara kita nih mungkin memang harus dibenahi lah ya. Karena ya kadang kita dipaksa untuk memilih orang yang kita nggak tahu backgroundnya gitu, ya kan? Tiba-tiba ada orang yang mencalonkan diri jadi gubernur, jadi bupati, wali kota, kita nggak tahu dia siapa gitu. Kebanyakan tuh ya tokoh politik yang udah lama memang gitu ya berkecimpung, kayak Pak Pramono, terus artis juga banyak gitu ya. Jadi emang apa ya, mungkin tingkat pemahaman politik di negara kita ini masih sampai pada level siapa yang populer gitu. Kalau dia artis ya dipilih jadi wakil rakyat gitu ya, anggota DPR, siapa yang populer aja. Padahal kan seharusnya ya, dengan kondisi negara kita yang kayak sekarang ini, kita lebih butuh orang yang siapa yang paling berkontribusi untuk perubahan gitu. Itu sih. Banyak perubahan yang harus dikerjakan di negara kita gitu. Kemiskinan, pengangguran, nah itu dah. Ya kan? Tapi ya menurut gue sih salah satu hal yang mendasar gitu ya, itu adalah ada nggak rasa aman itu gitu ya di masyarakat. Kalau kita udah trust atau kita udah percaya kepada para penegak hukum gitu ya, polisinya nggak korupsi, polisinya nggak kriminal, nggak terlibat di kriminal gitu ya. Terus hakimnya juga objektif, adil, mampu gitu ya. Nah itu mungkin ya kita bisa masih punya harapan nih. Tapi kalau kondisi yang sebaliknya terjadi,
Indonesia nih ya lo lihat sendiri lah, lo baca-baca ya kan. Dalam berapa bulan terakhir ini berapa hakim udah yang OTT kena operasi tangkap tangan ya kan, terbukti menerima suap. Hakim yang mengadili Ronald Tanur ya kan, banyak lah. Kalau Pak Wapres tadi membahas bonus demografi guys, dia bilang bonus demografi itu kondisi di mana suatu negara itu memiliki usia produktif paling banyak dibanding mungkin usia non produktifnya gitu ya. Dibilang bonus demografi, ya benar juga sih, cuman dari situ kalau nggak tahu memanfaatkannya ya buat apa juga gitu, nggak akan membawa kebaikan buat negara. Misalnya nih, dia berpandangan bahwa ya harus produktif gitu ya. Di satu sisi kan untuk produktif membutuhkan skill ya. Skill itu didapat dari pendidikan. Apakah semua orang yang ada di dalam bonus demografi itu udah punya kompetensi yang cukup gitu? Ya gak sih? Karena kalau enggak, nih
misalnya nih ya, sebenarnya kalau menurut gue dilihatnya bukan cuma dari berapa banyak orang yang ada di usia tertentu saat itu gitu. Nah, lo bisa memapping nggak kira-kira si usia produktif itu berapa yang benar-benar skillful gitu? Dan kalau udah skillful mau buat apa? Kerja di mana? Iya kan? Sekarang mau kerja di mana? Di pabrik Lego. Pabrik Legonya di Vietnam. Di BYD. Belum tentu selesai pembangunannya, karena sebelum lagi pembangunan aja udah banyak yang demo gitu kan. Ya selain kita ngerjain PR kita, pemerintah juga harus ngerjain PR pemerintah gitu loh. Sadis banget gitu. Gak jelas, gak jelas, gak jelas. Sebelah kanan tuh ada Altis guys, tuh lihat yang lampunya nyala sebelah kanan, paling kanan. Dia fitmentnya bagus sih, simple gitu ya, fitmentnya pas. Gue emang lebih cocok dengan mobil yang fitmentnya simple gitu, nggak lebay. Dan kurang suka gue kalau udah mulai pakai velg bling-bling. Ya karena gue nggak suka, makanya buat gue masuknya norak gitu. Mohon maaf. Akhirnya sampai juga di Tomang. Jimny baru ya kan, tipenya apa? JB74 ya. Segala macam bentuk modif udah ada, tinggal nyontek aja ya kan. Oke guys, sementara segitu dulu, karena di depan pasti ada polisi ya kan, ntar gue ditangkap gara-gara ngevlog. Pak, phone holdernya ketinggian pak, ngalangin pandangan ya kan. Ya udahlah. Oke guys, sampai ketemu di vlog berangkat kerja berikutnya, vlog pulang kerja berikutnya. Sehat terus, sukses terus, jangan lupa subscribe. Thank you.